Sampai satu hari saya baca, Pak Adi membuat majalah. Di majalah itu dia buat akan wawancara imajiner. Tapi sebetulnya itu dari rangkuman pertanyaan banyak orang yang dia rangkum. Dia berkata, aku mau buat inilah untuk menjelaskan kepada banyak orang. Dan saya ikut membaca pada waktu sebelum dicetak. Dan saya masih ingat ada pertanyaan yang dibuat begini. Pak, haruskah kita berbahasa roh? Mereka bertanya, haruskah kita berbahasa roh? Dan saya masih ingat jawabannya bijaksana sekali. Dia berkata, itu pertanyaan salah. Harusnya tidak bertanya, haruskah saya berbahasa roh? Tapi harusnya pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saya bisa berbahasa roh? Karena itu bahasa keintiman, itu bahasa rahasia, itu karunia Tuhan. Kenapa dipertanyakan? Dan beliau menjelaskan panjang lebar. Itu bahasa membuat rohmu berkontak dengan rohnya Tuhan, berkomunikasi dengan rohnya Tuhan, tidak terhambat oleh pikiran kita. Dia jelaskan banyak soal bahasa roh. Dan dia berkata itu pertanyaan salah. Harusnya karena Tuhan memberikan ke kita. Harusnya kita berkata bagaimana supaya kita bisa berbahasa roh. Butuh waktu bertahun-tahun. Untuk kemudian semua itu mereda. Dan akhirnya saya pikir sekarang lebih banyak orang Kristen yang berbahasa roh daripada yang tidak berbahasa roh. Beberapa hamba Tuhan masih getol, ngantemi terus bahasa roh. Mungkin tidak punya pewahyuan yang lain. Jadi dia khotbahnya ngantemi yang tidak ada gunanya. Dan khotbahnya tidak mempengaruhi terlalu banyak orang. 1-2 orang mungkin berhenti berbahasa roh. Tapi mereka pakai akal budi untuk berdoa. Menurut saya bodoh sekali. Karena kalau akal budimu dikacaukan, Anda tidak punya channel lain untuk menghadap ke Tuhan. Tapi orang yang berbahasa roh, Paulus mengatakan aku berbahasa roh, berkarunia lebih daripada yang lain. Dia berkembang, keluar mazmurnya, keluar yang paling ajaib. Anyway, akhirnya orang berkata, oh ya itu Tuhan kok, nggak apa-apa. Dari buahnya tahu itu Tuhan.